Dalam proses pembuatan animasi yang sangat panjang, itu memiliki beberapa tahapan. Dan salah satu tahapan yang paling penting yaitu storyboard. Kenapa? Karena storyboard artis memiliki peran untuk menerjemahkan teks atau naskah menjadi gambar atau runtutan gambar yang nantinya menjadi patokan untuk divisi selanjutnya, seperti animator, background artist, musik, bahkan sampai dubbing. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial membuat storyboard. Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Gambarina bersama saya Akil. Dan pada video kali ini, seperti yang sudah saya bilang di intro awal, saya akan memberikan tips atau tutorial membuat storyboard berdasarkan skrip atau naskah yang sudah ada. Dan karena pada video sebelumnya banyak yang request kalau penjelasan toolsnya masih ada yang kurang jelas, maka di video kali ini saya akan menjelaskan sambil mungkin mengulang tools-tools apa aja yang saya pakai. Jadi sambil saya jelasin. Oke, tanpa lama lagi langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama biasa saya buka dulu softwarenya menggunakan Toon Boom Storyboard Pro versi ke-7. Dan layar awalnya ini kayak gini. Ini kalau misalnya nggak kelihatan, saya kasih kaca pembesar. Oke. Nah di sini di kolom pertama ini tempat kita nulis filenya. Ini mau kasih kita nama file apa, misalnya saya kasih nama file latihan aja. Nah, di kolom berikutnya ini untuk mengisi folder tempat dimana kita ngisi file Toon Boom-nya itu atau file storyboardnya. Nah, ini kita browse, kita mau taruh di mana. Misal saya mau taruh di my document. Kalau udah, select folder. Nah, gitu. Lalu di kolom ketiga keempat ini jarang saya pakai. Terus di kolom kelima ini untuk mengubah resolusi dari video atau storyboard yang akan kita bikin. Nah, harusnya di sini udah tersedia semua, jadi tinggal kita pilih aja. Ini ada 720, 1080, 4K dan 8K. Tapi kalau misal teman-teman masih pengen nambahin atau nge-custom sendiri lah istilahnya, ini bisa diklik aja tombol plusnya. Nanti di sini baru teman-teman bisa utak-atik sesuai keinginan. Kalau misalnya udah create, lalu kita ini mungkin ada terakhirnya ini untuk keterangan frame rate-nya, ini field of view-nya juga kalau ini jarang saya pakai. Kalau misalnya udah, kita langsung create project. Zoom out. Nah, tampilan awalnya ini seperti ini ya. Tampilan awal dari Toon Boom Storyboard. Langkah pertama yang kita lakuin apa nih sekarang? Biasanya kalau udah ada skrip atau naskahnya, itu teman-teman buka dulu naskahnya. Nah, misalnya ini saya udah siapin naskahnya. Nah, untuk Windows kerja atau tampilan kerjanya, ini biasanya ada yang seperti ini. Jadi sebelah kiri ini naskahnya, sebelah kanan tampilan dari Toon Boom Storyboard-nya. Tapi ini kan ribet kan, harus bolak-balik Windows. Jadi ada dua tampilan yang berbeda gitu. Ada dua program yang beda. Nah, ada pilihan lain, yaitu dengan cara masuk ke storyboard, lalu kita akan impor naskahnya, atau di sini namanya import caption. Nah, di sebelah sini. Oke, jadi ini kita pilih aja filenya. Ini filenya bisa TXT atau RTF ya. Kalau yang lain nggak bisa. Kalau teman-teman pengen masukin PSD atau Corel itu nggak bisa ya. Ini cuma file teks aja yang bisa dimasukin ke kolom script ini. Kalau udah, ini kita klik terus open. Nah, jadi ini nanti masuk ke sini. Jadi kita nggak usah bolak-balik Windows lagi. Nah, terus kita harus ngapain nih sekarang? Langkah-langkah dalam bikin storyboard itu gimana aja sih, Bang? Oke, jadi mungkin sebagai disclaimer dulu, ini tiap orang pasti beda-beda ya cara bikin storyboardnya, cuman ini yang saya lakukan.
pertama saya baca dulu dari awal sampai akhir ini seperti apa, storyboardnya, ceritanya seperti apa. Contohnya ini yang storyboard yang udah saya bikin sebelumnya, ini judulnya seruput kopi pagi atau seruput kopi di pagi hari, kayak gitu. Nah ini cuma ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 scene, nah sekitar 5 scene. Terus langkah pertama yang biasanya saya lakukan itu saya baca dulu dari awal sampai akhir. Saya berusaha pahami dulu ini ceritanya tentang apa. Kalau misal teman-teman masih belum paham, ini kalau misal dikerjakan oleh 2 orang yang berbeda. Jadi ada storyboard artist, ada scriptwriter. Nah kalau misal teman-teman ada yang nggak ngerti, itu wajib ditanyain dulu. Karena storyboard artist dan scriptwriter itu harus punya visi yang sama dalam menanggapi cerita yang akan dibikin ya, kayak gitu. Setelah saya baca ini biasanya saya bayangin dulu nih, jadi animasinya tuh harus udah jadi dulu di kepala kita sebelum kita buat sketsanya gitu, biar nanti nggak menimbulkan, biar lebih efisien aja ngerjainnya, jadi nggak banyak dihapus maksudnya. Jadi kita udah tahu awalnya gimana, tengahnya gimana, endingnya gimana. Nah, untuk ini ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman baru tahu kalau misalnya baru pertama kali ngerjain storyboard. Ini biasanya ada tulisan SC di sini awal tuh, biasanya ada SC atau SH. Nah, kalau SC ini artinya scene atau adegan. Jadi ini adegan pertama, ini adegan kedua, ini adegan ketiga, adegan keempat, dan ini adegan kelima. Jadi total ada 5 adegan gitu, atau 5 scene. Nah, scene pertama ini menjelaskan EXT Kampung Sari indah, memperlihatkan suasana pagi hari, matahari terbit, gunung, kabut, sound effects. Ini ada sound effects kokok ayam maksudnya. Jadi di sini si scriptwriter pengen kita masukin ada sound effects ayam sedang berkokok. Maksudnya kayak gitu kurang lebih. Nah, sedangkan yang ini memperlihatkan elemen-elemen yang pengen yang pengen diliatin maksudnya. Jadi ini pengen melihatin suasana kampung di pagi hari, kurang lebih seperti itu. Nah, EXT sendiri ini artinya eksternal. Artinya ini pengen ngeliatin suasana di luar ruangan ya. Jadi ada EXT, ada INT, eksternal dan internal. Singkatnya sih kayak gitu. Nah, terus di scene kedua ini ada istilah long shot. Nah, ini istilah-istilah kamera sebenarnya ya. Mungkin di video lain akan saya jelaskan lebih detail. Cuman secara singkat long shot itu adalah penempatan kamera yang dari jauh gitu. Nah, makanya kan sini long shot rumah Pak Naryo. Jadi dari kamera kejauhan rumah Pak Naryonya itu kelihatan. Gitu. Terus slow zoom in maksudnya. Nah, slow zoom itu berarti kameranya itu mendekat secara pelan-pelan. Terus scene ketiganya kopi di atas meja, ini close up berarti dekat ya, dekat banget di atas meja gitu. Terus ada efek asap apa ini maksudnya. Nah, ini yang kayak gini yang nggak jelas ini harus ditanyain. Oh, ternyata nih asap kopi panas, asap kopi karena masih panas maksudnya gitu. Lalu ada pisang goreng di samping gelas kopi. Nah, ini ada elemen lain yang harus kita tambahin di samping kopi. Ini ada pisang gorengnya juga. Nah, terus ada action yang dilakukan. Setelah itu kopi diambil gitu. Nah, ini kalau misalnya kurang jelas nih, kopi diambil sama siapa, pakai apa. Nah, ini wajib ditanyain ya. Takutnya ada salah persepsi. Kalau misalnya udah jelas, oh ini kopi diambil sama Pak Naryo pakai tangan kanan gitu. Takutnya kan kopinya diambilnya pakai tangan kiri, pakai kaki mungkin. Nah, itu yang nggak jelas gini biasanya harus tanyain dulu. Lalu scene keempat itu medium shot. Medium shot itu biasanya satu sedada atau seperut ya, jadi setengah gitu. Ini scene memperlihatkan Pak Naryo menyeruput kopi. Lalu di scene kelimanya full to long shot. Full itu biasanya full body, jadi seluruh badan kelihatan. Terus ke long shot, jadi ada pergerakan kameranya atau zoom out dari full ke long. Lalu ada dialog dari Pak Naryo. Mungkin ini Pak Naryo setelah menyeruput kopi, dia menikmati kenikmatan kopinya itu sambil dia bilang nah kayak gitu. Setelah dia bilang terus fade to black. Jadi fade to black itu transisi ke layar yang hitam gitu ya. Kalau misalnya film udahan kan langsung transisi ke warna polos hitam gitu ya. Setelah itu end. Nah, udah
Nah, di sini berarti ceritanya selesai sampai sini. Nah, setelah kita mengerti ceritanya kayak gimana, baru kita mulai sketsanya. Nah, kayak gitu.